Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kilatan petir menyambar di salah satu mata Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, tampak ada kilatan petir yang bergolak di dalam awan gelap di atas kepalanya. Cao Ying terkejut saat melihat pemandangan ini. Ada perasaan tidak nyaman yang perlahan muncul di dalam hatinya. Dengan segera, dia menggertakkan giginya. Jika dia kalah dari manusia tahap kematian mendalam di depan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa mempertahankan pijakannya di wilayah perang binatang di masa depan? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus membunuh bocah nakal ini hari ini. Kilatan ganas melintas di mata Cao Ying sebelum tenggorokannya mengeluarkan teriakan pelan. Tak lama kemudian, cahaya darah melesat keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga membengkak dengan cepat saat ini. Cahaya darah menyebar. Sosok berdarah bergejolak sebelum teriakan memekakkan telinga tersebar di seluruh dunia ini bersama dengan aroma darah yang pekat. Segera setelah itu, semua orang melihat bahwa melayang di langit, tubuh Cao Ying telah berubah menjadi ular piton merah terang besar berukuran 10.000 kaki. Ada bintik-bintik hitam di tubuhnya yang besar, sementara sepasang sayap besar terbentang. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti naga terbang. Sisik berwarna darah menutupi tubuh ular piton merah terang yang besar itu. Mata ular merahnya mengandung keganasan yang pekat saat menatap tajam ke arah Lindong, yang berada agak jauh. Ketika Lindong melihat pemandangan ini, matanya sedikit terfokus. Dia tentu menyadari bahwa aspek terkuat dari binatang iblis adalah tubuh fisiknya. Begitu mereka berubah menjadi bentuk itu, pada dasarnya itu berarti bahwa mereka telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Ini juga merupakan tanda bahwa mereka akan bertarung dengan segala yang mereka miliki. Jelas, Cao Ying sudah tidak puas dengan pertarungan ini. Oleh karena itu, ia ingin menggunakan jurus ini untuk mengakhirinya. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Kilat yang berkumpul di mata Lindong menjadi lebih padat. Awan gelap juga menyerbu ke arahnya di langit. Langit berangsur-angsur menjadi gelap sementara beberapa ular petir bergerak di dalam awan. Fenomena yang tidak biasa ini juga dideteksi oleh banyak ahli. Seketika, mata mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang relatif liar dan dahsyat dari dalam awan gelap. Keterampilan hantu naga. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari mulut ular piton besar berwarna merah terang yang telah diubah oleh Cao Ying. Cahaya berdarah yang mengerikan melonjak sebelum ular piton besar itu menggeliat. Duri tulang merah darah yang tajam menjulur keluar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, di kepalanya, tanduk naga merah darah perlahan terbentuk. Seketika, aura ular piton merah darah itu melonjak ke langit. Samar-samar, aura itu tampak menyerupai aura yang dipancarkan oleh anggota suku naga. Cahaya darah di langit meledak. Banyak pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba melesat keluar. Seekor naga darah di dalam cahaya darah itu memperlihatkan aura jahatnya. Ruang itu sendiri tampaknya telah terdistorsi ketika tubuh besar itu terbang melewatinya. Tidak ada teknik yang canggih, hanya tabrakan yang sederhana dan mengerikan. Namun, sepertinya gunung pun akan runtuh jika tertabrak. Semua orang dapat merasakan betapa dahsyat dan mengerikannya kekuatan serangan itu. Lindong menundukkan kepalanya dan menatap benda berwarna merah darah, yang menyerupai meteorit, yang sedang melesat. Matanya perlahan menjadi serius. Segera, ia mengulurkan tangannya lurus ke depan. Jarinya menunjuk ke arah awan gelap tebal di langit yang jauh. Setelah itu, ia menghirup napas dalam-dalam sebelum cahaya petir di salah satu matanya menjadi sangat terang. Awan gelap di langit mulai bergejolak setelah Lindong mengulurkan tangannya. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan liar di dalam awan. Awan kemudian terbelah sebelum tangan petir setinggi 10.000 kaki muncul, di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang ketakutan di dataran ini, dengan cara yang mengejutkan. Melayang di langit, petir berkumpul di belakang Lindong dan dia tampak seperti kaisar petir. Ada tekanan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, dalam suaranya yang dingin saat bergema di langit. Tangan besar setinggi 10.000 kaki di langit tiba-tiba melesat turun setelah teriakannya terdengar.
Seekor naga petir hadir di dalam tangan besar itu dan tampaknya ada simbol petir besar yang samar-samar hadir jauh di dalam cahaya petir itu. Energi liar yang besar dan dahsyat terpancar dari dalam. Di dataran di bawah, sudah ada jejak telapak tangan setinggi 10.000 kaki setelah tangan petir besar itu melesat keluar. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan kulit kepala banyak penonton menjadi mati rasa. Bahkan, ketakutan bahkan muncul di mata para ahli dari kota Blood Python. Kilatan petir dan kilatan darah melesat melintasi langit dari dua sudut yang berbeda. Akhirnya, keduanya beradu di depan banyak pasang mata yang terkejut. Mereka bagaikan dua meteorit yang saling bertabrakan dengan cara yang merusak. Suara keras bergema dalam radius 500 km. Cahaya terang, menyilaukan, dan intens terpancar dari langit. Intensitas dan kecerahannya bahkan melampaui terik matahari di langit yang jauh. Semua orang menutup mata dengan kedua tangan mereka. Mata mereka menatap melalui celah-celah di antara jari-jari mereka sambil menatap tajam ke titik di langit, tempat cahaya itu muncul. Dua benda besar dengan gila-gilaan mengikis pihak lain di titik itu. Cahaya darah yang mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuh kelelawar besar berwarna merah terang yang ditutupi duri tulang, sementara raungan pembunuh Cao Ying bergema di langit. Lindong mengulurkan tangannya sebelum mengarahkannya ke ular piton merah terang yang sedang berjuang liar di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang dingin saat dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba, sebelum suara dingin keluar dari mulutnya. Cahaya petir tiba-tiba muncul dari tangan petir besar setelah Lindong mengucapkan kata-kata itu. Kilatan petir yang menakutkan dan tak terhitung jumlahnya menyambar ular piton raksasa berwarna merah terang itu. Cao Ying mendengus dingin sebelum cahaya darah menyebar ke segala arah. Kemudian, cahaya itu bertabrakan dengan petir itu. Lindong tersenyum tipis saat melihat ini. Kilatan petir yang menakutkan ini tidak terbentuk dari kekuatan Yuan biasa. Sebaliknya, mereka mengandung kekuatan sejati dari simbol leluhur petir. Kejutan melonjak dalam mata ular besar Cao Ying saat petir pertama meledak. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya terpancar dari riak petir. Namun, dia jelas tidak punya waktu untuk mundur saat ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap dengan kaget saat sambaran petir yang menakutkan itu menyambar. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terus terjadi di sekujur tubuh ular piton merah terang yang besar itu. Kemudian, teriakan tajam terus terdengar, sementara energi merah darah yang bergelombang di tubuh Cao Ying benar-benar mulai menghilang dengan cepat di tengah ledakan petir ini. Sementara itu, baju besinya yang berwarna darah yang sangat kokoh juga menunjukkan tanda-tanda retak saat darah merah menyembur keluar seperti air mancur. Semua orang mengangkat kepala mereka saat ini. Pupil mata mereka mengecil ketika mereka melihat ular piton merah terang yang awalnya menakutkan di langit, melesat mundur. Darah menghujani tanah sebelum gelombang asap putih mengepul. Jelas, bahkan darahnya mengandung racun yang mematikan. Ular besar berwarna merah terang itu membentuk busur merah dan turun. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di tanah yang bergetar. Tanah dalam radius puluhan ribu kaki runtuh dan membentuk lubang besar. Darah segar mengalir darinya dan bahkan tanah itu sendiri diwarnai merah. Banyak pasang mata menatap dengan heran dan kaget ke arah lubang besar di tanah, serta ular merah terang raksasa yang tampak sangat menyedihkan. Jelas, Cao Ying telah kalah dalam bentrokan yang mengguncang bumi sebelumnya. Dataran yang tadinya berisik menjadi sunyi saat ini. Para ahli dari berbagai golongan itu memiliki ekspresi yang beragam saat melihat hasil ini. Tatapan mereka menjadi serius saat mereka mengangkat kepala untuk melihat sosok muda di langit. Manusia ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran dia berani menantang kota ular piton darah. Para ahli dari Blood Python City menjadi agak pucat saat ini. Hal ini terutama terjadi pada Cao Mang karena matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Cao Ying sebenarnya dikalahkan di tangan manusia tahap kematian mendalam awal. Berdiri di lereng yang tinggi, Sin King mengendurkan tangannya yang terkepal erat saat senyum lega muncul di wajahnya. Kedua gadis muda suku 9 ekor bersorak dan berpelukan. Ada kegembiraan karena selamat setelah bencana dalam sorak-sorai mereka. Melayang di langit, Lindong menatap dataran yang telah menjadi sunyi, saat kilatan petir di matanya perlahan menghilang. Tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi muncul di lubang besar. Tongkat kaisar petir di tangannya menunjuk ke depan.
Setelah itu, tongkat itu berhenti di sosok yang cahaya darahnya redup telah menghilang dan berubah kembali menjadi Cao Ying yang berbentuk manusia. Saat ini, tubuh Cao Ying berlumuran darah dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Auranya juga sangat lemah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tongkat kaisar petir yang menunjuk ke dahinya. Ketika dia melihat mata Lindong yang acuh tak acuh, matanya yang awalnya ganas dipenuhi dengan kengerian dan keterkejutan. Dia bisa melihat niat membunuh yang dingin dan tak bisa disembunyikan dari mata pemuda itu. Faktanya, aura ini hanya dimiliki oleh seseorang yang telah selamat dari pertarungan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak ragu bahwa tongkat kerajaan di tangan pemuda ini akan menghantam kepalanya dengan keras pada saat berikutnya, menghancurkan kepalanya berkeping-keping. Gubernur kota, Anda telah kalah. Lindong menatap Cao Ying, yang tidak berani bergerak di bawah tongkat kerajaan. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia mengatupkan giginya dan berkata, bahkan jika kamu mampu mengalahkanku, masih banyak orang dari kota ular darahku di sini. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan kami semua? Memang akan sangat merepotkan untuk membunuh begitu banyak orang. Namun, tidak seorang pun dari kalian yang dapat menghentikanku jika aku ingin pergi. Lindong tersenyum. Matanya acuh tak acuh saat dia melirik kelompok dari Blood Python City yang jaraknya tidak jauh, yang tampak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Lagi pula, aku harus bisa membunuh setidaknya setengah dari ahli teratas dari kota ular darahmu sebelum aku pergi. Sudut mulut Cao Ying berkedut. Jika percakapan ini terjadi sebelum pertarungan, dia mungkin akan mendengus mendengar ancamannya. Namun, saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Ini karena dia mengerti bahwa pemuda yang tersenyum di depannya ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat ini, dia terluka parah dan jelas bahwa dia tidak mampu menghentikan Lindong secara pribadi. Tidak perlu menderita kerugian sebesar itu untuk menangkap dua anggota suku 9 ekor. Mengapa kita tidak lupakan saja masalah hari ini, Gubernur Kota Cao Ying? Lindong tertawa. Suaranya juga terdengar saat ini, menyebabkan alis banyak penonton berkedut. Orang ini jelas memaksa Cao Ying untuk mundur. Kau, Cao Ying menggertakkan giginya. Jelas, dia sangat tidak ingin melakukan itu. Kau punya dua pilihan. Kita berdua bisa memilih untuk mundur selangkah, atau aku akan membunuhmu dan memusnahkan setengah dari ahli dari Blood Python City sebelum melarikan diri. Senyum Lindong mendarat di mata Cao Ying, menyebabkan hawa dingin muncul di hatinya. Cao Ying jelas tahu bahwa orang di depannya ini dapat melakukan hal seperti itu. Ekspresi Cao Ying berubah dengan cepat. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk di depan mata Lindong yang semakin dingin dan acuh tak acuh. Baiklah, kota ular piton darahku akan menerima kekalahan kita. Lindong tersenyum, sambil perlahan menarik tongkat kaisar petir di tangannya. Ia melihat ke arah para ahli di dataran, yang memiliki ekspresi beragam di mata mereka, dan tahu bahwa ia telah mencapai tujuannya. Setelah itu, Lindong mengamati sekelilingnya sekali, sebelum berbalik untuk pergi. Sesaat kemudian, keributan seperti dengungan muncul tanpa sengaja. Pertarungan itu jelas telah berakhir dan hasilnya telah melampaui harapan kebanyakan orang. Sejak awal, hampir tidak ada yang percaya bahwa Lindong dapat mengalahkan Cao Ying. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, yang terakhir hanyalah manusia lemah yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Di sisi lain, Cao Ying adalah seorang ahli yang telah lama membuat namanya terkenal di wilayah perang binatang. Setengah langkahnya menuju kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna, sudah cukup baginya untuk menjulang tinggi di atas banyak ahli yang kuat. Namun, hasil akhirnya membuat banyak orang di sini terkejut. Lindong tidak hanya berhasil mengalahkan Cao Ying, tetapi dia bahkan mengeluarkan ancaman yang cukup kuat di depan banyak ahli dari Blood Python City. Bahkan ancaman ini pun membuahkan hasil akhir yang diinginkannya. Beberapa orang mendecak lidah mereka secara diam-diam. Kemungkinan nama ini akan menyebar dengan cepat setelah kejadian hari ini. Namun, ada juga beberapa orang yang diam-diam menggelengkan kepala. Wilayah perang binatang buas sangat kacau sejak awal dan tindakan arogan Lindong akhirnya akan menarik banyak masalah. Kali ini, itu adalah Cao Ying. Kali berikutnya, kemungkinan pembuat onar yang dihadapinya akan lebih sulit untuk dihadapi.
Cao Mang memimpin beberapa ahli dari Blood Python City dan bergegas ke sisi Cao Ying yang terluka parah di tengah keributan. Ekspresinya gelap dan serius saat dia berbalik untuk melihat Lindong, yang sama sekali mengabaikan mereka. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Kakak, apakah kita akan membiarkan bocah itu begitu saja? Jumlah kita banyak. Terlepas dari berapa banyak teknik yang dia miliki, kita seharusnya bisa menghentikannya." Mata Cao Ying tampak gelap dan pekat. Namun, ia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan sangat enggan. "Ada yang aneh dengan bocah itu. Bahkan jika kita dapat mengandalkan jumlah kita yang lebih banyak untuk menahannya di sini hari ini, kota ular darah kita pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, faksi-faksi itu, yang mengincar kita dengan niat jahat, akan memanfaatkan dan menyerang kita. Kemungkinan besar kota ular darah tidak akan ada lagi saat itu. Namun, reputasi kita akan hancur jika berita ini menyebar," kata Cao Mang. "Apakah reputasi atau kelangsungan hidup kita lebih penting?" Cao Ying menjawab dengan dingin. Tatapan matanya menjadi semakin dingin saat dia berkata, "Kita akan mengingat hutang ini. Jika ada kesempatan di masa depan, kita akan mengambil tindakan." Cao Mang hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar perkataan Cao Ying. Dia juga tahu bahwa Cao Ying saat ini sedang terluka parah. Jika mereka berhadapan langsung dengan Lindong, kemungkinan besar tidak ada seorang pun di kota Blood Python yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, mereka akan menderita kerugian besar jika mereka terlibat dalam pertarungan yang intens. Oleh karena itu, kota Python darah mereka hanya bisa menghancurkan gigi mereka dan menelan mereka sekarang. Lindong kembali ke lereng yang tinggi. 3 pasang mata yang memuja dan bersemangat menyambutnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Ketiga Sin King mengangguk patuh. Lindong tidak mengatakan apapun lagi setelah melihat ini. Dia telah mencapai tujuannya hari ini dan tidak perlu berlama-lama. Tubuhnya bergerak cepat sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat maju. Trio Sin King mengikutinya dari belakang. Setelah itu, mereka berempat dengan cepat menghilang di depan banyak pasang mata. Setelah kelompok Lindong pergi, suasana di tempat ini juga menjadi jauh lebih santai. Banyak pasang mata yang menunjukkan rasa kasihan dan ejekan saat mereka melihat kelompok dari Blood Python City, yang mundur dengan perasaan tertekan. Perjalanan Lindong berjalan sangat lancar setelah mengalami rintangan dari Blood Python City. Namun, selama perjalanan berikutnya, ia perlahan-lahan dapat merasakan guncangan yang telah diciptakannya. Tindakannya mungkin tampak arogan bagi beberapa ahli kuat di Beast War Region, tetapi mereka yang berasal dari Demon Region senang bertarung. Akibatnya, banyak orang yang mengaku kuat juga mencari Lindong dalam upaya untuk memungkinkannya merasakan kekuatan sejati para ahli di Demon Region. Lindong merasa tidak berdaya menghadapi hasil ini. Ia ingin namanya menyebar ke seluruh wilayah perang binatang buas dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ia tidak menyesali keputusannya. Selama ia dapat menemukan Little Flame, ia bersedia membuat keributan sebesar apapun. Sekarang, yang ia harapkan hanyalah Little Flame mendengar rumor ini. Kalau tidak, ia akan menyia-nyiakan semua usahanya. Dengan antisipasi dalam hatinya, kelompok berempat itu secara bertahap mendekati lokasi desa 9 ekor. "Tuan Lindong, kita akan sampai di desa 9 ekor dalam 1 jam lagi." Sin King mengusap keringat di dahinya sambil berteriak ke arah Lindong yang ada di depan dengan suara lembut. Lindong mengangguk sebelum matanya mengamati sekelilingnya. Mereka telah meninggalkan dataran tandus 2 hari yang lalu dan daerah sekelilingnya hijau subur. Dipenuhi dengan kehidupan dan tumbuhan yang kaya dibandingkan dengan dataran tandus sebelumnya. Tempat ini dianggap sebagai persimpangan antara Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Reef. Tempat ini tidak semrawut seperti dataran tandus. Ini karena semua wilayah di sini milik Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Reef. Sin King mencoba memberi Lindong informasi lebih lanjut tentang Beast Region sambil mengikutinya. "Apa perbedaan kekuatan antara Blood Python City dan 2 faksi besar ini?" Lindong bertanya. Kota Blood Python hampir tidak dapat dibandingkan dengan kedua faksi besar ini. Bahkan jika kita mengabaikan para pemimpin kedua faksi ini, yang keduanya merupakan salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat, masih banyak ahli di bawah mereka.
Kedua faksi memiliki 9 prajurit hebat dan masing-masing dari mereka lebih kuat daripada gubernur kota Blood Piton. Wajah kecil Sin King berbicara dengan serius. Mata Lin Dong mengeras setelah mendengar ini. Sepertinya Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Ridge memang kuat. Hanya 9 prajurit hebat di bawah mereka yang telah melampaui tingkat kultivasi Cao Ying. Tidak heran mereka mampu menjadi salah satu faksi terkuat di Beast War Region. Dikabarkan bahwa para komandan Deep Lightning Mountain dan 100 Beast Ridge sama-sama memiliki kualifikasi untuk maju ke tahap samsara. Jika mereka berhasil, nama mereka tidak hanya akan berada di antara yang teratas di Beast War Region, mereka juga akan dianggap sebagai penguasa di seluruh Demon Region. Lin Dong mengangguk. Meskipun tahap kematian mendalam yang sempurna hanya berjarak 1 langkah dari tahap samsara, langkah ini telah mengubur banyak sekali jenius. Hanya dengan mengambil langkah ini, seseorang dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di dunia ini. Pada saat yang sama, seseorang juga akan memiliki kualifikasi untuk mengejar tahap reinkarnasi. Tampaknya kedua faksi teratas ini memang cukup kuat. Setengah jam berlalu dengan cepat sementara Sin King berbicara. Lin Dong juga melihat bahwa area di depannya telah berubah luas. Sepertinya ada gunung yang mengambang di kejauhan. Area di sekitar gunung itu adalah jurang yang dalam dan banyak lantai logam memanjang dari gunung, membentuk jalan setapak yang terhubung ke dunia luar. Ada penghalang cahaya formasi besar yang menutupi gunung dan secara kebetulan melilit gunung. Sementara itu, Lin Dong dapat melihat banyak bangunan di dalam gunung dan itu tampak seperti benteng pertahanan. Ini adalah formasi yang cukup bagus. Lin Dong menatap formasi besar itu sebelum sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat kuat darinya. Tuan Lin Dong, itu adalah formasi pelindung suku 9 ekor kita. Itu adalah salah satu dari sedikit hal yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Suku 9 ekor kita akan berakhir dalam keadaan yang lebih menyedihkan jika bukan karena formasi ini. Sin King menjelaskan. Tuan Lin Dong, kita akan meniup peluit rubah dan mereka yang ada di desa akan tahu bahwa kita telah kembali. Anggota suku kita pasti akan senang bertemu denganmu. Kedua wanita muda dari suku 9 ekor itu berbicara dengan gembira. Setelah itu, mereka mengeluarkan peluit yang tampak aneh dan meletakkannya di samping mulut kecil mereka. Sebuah peluit yang tenang kemudian dipancarkan sebelum bergema di sekitar pegunungan. Lin Dong menatap gunung. Dia bisa dengan jelas merasakan keributan dari benteng pertahanan setelah peluit dibunyikan. Setelah itu, banyak sosok cantik muncul dari balik penghalang cahaya dan seluruh gunung dengan cepat menjadi ramai. Ini adalah gunung besar yang seluruhnya berwarna hitam. Sebuah aula batu besar berdiri di puncaknya. Ada seorang penjaga setiap 3 langkah di luar aula besar ini, yang membuat tempat itu memiliki keamanan yang sangat ketat. Pada saat ini, sesosok tubuh duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar. Meskipun separuh tubuhnya tertutup oleh bayangan, masih samar-samar terlihat garis besar seperti menara logam. Tekanan yang tak terlukiskan menutupi seluruh aula besar dan menyebabkan orang-orang di bawah berkeringat tanpa sadar. Tuan Jenderal Api, semua faksi dalam radius 500 km dari wilayah barat laut telah dimusnahkan. Tuan, Anda telah memperoleh prestise besar dalam pertempuran ini. Kemungkinan besar jasa para penguasa lainnya tidak dapat menandingi Anda. Sosok menara logam dalam bayangan itu tidak membalas pujian ini. Tubuhnya yang kuat tetap diam. Orang di bawah ini tampaknya sudah terbiasa dengan hal ini. Setelah tersenyum beberapa saat, dia berkata, selain itu, anak kecil ini juga menerima berita lain. Saya yakin Tuan akan tertarik. Bicaralah. Suara seperti guntur bergema di dalam aula. Tuan, Anda selalu memperhatikan manusia di wilayah perang binatang buas. Ada desas-desus bahwa seorang manusia telah muncul di dataran terpencil 2 hari yang lalu. Selain itu, ia bahkan mengalahkan gubernur kota ular piton darah. Sosok di dalam bayangan itu menundukkan kepalanya. Matanya yang merah gelap tampak mengandung cahaya yang mengerikan saat dia menatap orang di bawahnya. Siapa namanya? Oh, orang di bawah mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia mengangguk dan berbicara dengan ragu-ragu. Dia sepertinya dipanggil. Lin Dong. Ekspresi orang itu berubah tepat setelah suaranya terdengar.
Aura yang mengerikan dan ganas berkumpul liar di dalam aula sebelum sebuah bayangan menyelimutinya. Sebuah tubuh seperti menara logam muncul di depannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, sebuah tangan kuat yang ditutupi bekas luka meraih pakaiannya dan meremasnya. Orang itu sedikit terkejut saat menatap pria menara logam ini, yang biasanya bersikap acuh tak acuh terhadap banyak hal. Dia tidak tahu mengapa pria itu bereaksi begitu hebat. Dia, di mana dia? Suara seperti guntur meledak di samping telinga pria itu, membuatnya merasa pusing dan terpesona. Namun, dia jelas menyadari temperamen orang di depannya. Dia tidak berani meremehkannya saat dia buru-buru menjawab, dia bersama anggota suku 9 ekor. Jika deduksi saya benar, dia kemungkinan akan menuju desa 9 ekor. Tuan, karena manusia itu bertindak sombong, saat ini ada banyak orang yang mencarinya. Bahkan Jenderal Gunung berencana mencari manusia itu. Jenderal Gunung? Tampaknya ada keganasan yang mengerikan berkumpul di dalam mata merah gelap dari menara logam seperti manusia. Dia dengan cepat melemparkan orang di tangannya sebelum suara seperti guntur di seluruh gunung. Semuanya, bersiap untuk pergi. Kirim seseorang untuk memberitahu si brengsek Mengsan, bahwa jika dia berani menyentuh orang itu, aku akan memusnahkan seluruh klannya. Orang itu merasa terkejut di dalam hatinya saat dia menatap pria menara logam yang mengerikan dan ganas itu. Dia buru-buru mengangguk dan segera meninggalkan aula. Banyak orang di seluruh gunung mulai sibuk. Mereka mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Manusia yang menyerupai menara logam itu akhirnya keluar dari aula besar setelah aula itu kosong. Sinar matahari menyinarinya. Langit yang tertutup bekas luka melahap wajah harimau yang menakutkan. Pada saat ini, jenderal yang sangat menakutkan dan sedang naik daun di wilayah perang binatang buas ini, yang tangannya berlumuran darah, memandang ke arah langit utara. Mata harimaunya, yang telah menjadi mati rasa dan tanpa emosi setelah diwarnai oleh darah, benar-benar menjadi sangat lembut. Setelah itu, sudut mulutnya berkedut. Wajah yang sangat brutal itu memperlihatkan senyum yang sederhana dan jujur, yang sudah lama tidak muncul. Kakak, akhirnya kau datang. Ada bintik-bintik merah dan hijau yang sesekali menghiasi desa pegunungan yang hijau subur itu. Selain itu, seluruh gunung itu dipenuhi suara burung dan ini menyebabkan desa itu tampak seperti surga. Lindong berjalan perlahan melintasi desa ini sambil dituntun oleh trio Sin King. Sesekali ada beberapa sosok cantik yang melintas dan muncul di sekitar mereka. Setelah itu, sepasang mata besar, yang penuh rasa ingin tahu, akan menatap Lindong. Kadang-kadang, ada beberapa. Suara tawa lembut keluar dari mulut yang tertutup dan kedengarannya seperti suara burung lar. Lindong menggelengkan kepalanya tanpa daya saat ia diperhatikan seperti itu. Trio Sin King juga tertawa pelan. Setelah itu, kedua wanita itu berpisah dan memanggil sosok-sosok cantik itu untuk pergi. Tuan Lindong, jangan marah. Suku 9 ekor kami biasanya tertutup dan hampir tidak ada orang luar yang berkunjung, terutama manusia, jelas Sin King. Lindong melambaikan tangannya dan menunjukkan bahwa dia tidak terganggu dengan hal ini. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dikelilingi dan dia mati. Perkemahan utama kami ada di depan dan para tetua klan kami sedang menunggu Anda, Tuan. Sin King tertawa. Mereka telah mengumumkan identitas Lindong sebelum mereka memasuki desa. Lindong mengangguk. Setelah itu, ia mempercepat langkahnya. Sesaat kemudian, sebuah benteng pertahanan yang luas muncul di hadapannya. Ada banyak sosok di depan benteng pertahanan itu. Seorang wanita yang anggun dan cantik berdiri di depan. Ia segera melihat Sin King sebelum senyum gembira muncul di wajahnya. Ibu. Ketika Sin King melihat wanita cantik itu, matanya sedikit memerah. Kemudian, dia menerkam wanita itu. Kemungkinan besar gadis kecil ini sangat merindukan rumahnya saat dia keluar sendirian. Wanita cantik itu buru-buru melangkah maju sebelum memeluk Sin King dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia dengan cepat bertanya bagaimana keadaan Sin King. Para wanita di sekitarnya juga maju dengan wajah senang. Berdiri di samping, ketika Lindong melihat pemandangan di depannya, dia mengerutkan bibirnya dan memikirkan orang tuanya dan keluarganya. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Yan Agung dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Haha, Sin King benar-benar membawa kembali seorang pria kali ini?
Tawa menggoda seorang wanita terdengar sementara Lindong merasa sangat emosional di dalam hatinya. Lindong terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa wanita cantik tersenyum menggodanya. Wajah Sin King memerah setelah mendengar kata-kata mereka. Dia buru-buru berkata, "Kalian semua tidak boleh bicara omong kosong seperti itu. Ini Tuan Lindong. Dia datang ke wilayah iblis untuk menyelesaikan beberapa masalah. Aku telah diperintahkan oleh kepala aula untuk menjadi pemandunya." Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan kelompok Sister Liu yang ditangkap oleh Blood Python City. Sir Lindong adalah orang yang membantu saya menyelamatkan mereka. Kalian semua harus berhenti bicara omong kosong. Dia tamu penting dan tidak boleh diremehkan. Wanita cantik itu menatap tajam ke arah beberapa wanita di sampingnya. Setelah itu, dia menatap Lindong dan berkata dengan hangat, "Adik Lindong, atas nama seluruh suku berekor 9, aku ingin mengucapkan terima kasih atas masalah mengenai Duo Liu kecil." Lindong melambaikan tangannya dan berkata, "Ketua terlalu sopan. Sin King adalah pemanduku. Sudah sepantasnya aku membantunya. Memanggilku ketua tampaknya terlalu jauh. Jika adik Lindong tidak membenci suku berekor 9ku, kau bisa memanggilku Bibi Sin." Wanita cantik itu berkata dengan lembut. Dia sangat cantik. Meskipun dia tidak lagi muda, waktu hampir tidak meninggalkan jejak di wajahnya. "Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau katakan." Lindong tersenyum. Menyebut wanita yang sangat cantik dan lembut ini sebagai kepala suku memang sedikit canggung. "Aku sudah tahu alasanmu datang ke Beast War Region. Ayo masuk dan bicarakan itu." Bibi Sin tertawa. Dia berbalik dan memimpin jalan setelah melihat Lindong menganggukkan kepalanya. Di dalam aula, Bibi Sin memperhatikan Sin King meletakkan teh harum dengan hormat di samping Lindong sebelum pergi. Setelah itu dia bertanya dengan lembut, "Bisakah adik Lindong menceritakan lebih banyak tentang orang yang kamu cari?" "Namanya Lin Yan dan dia adalah saudaraku. Namun, aku tidak yakin apakah dia menggunakan nama ini di wilayah perang binatang. Dia berasal dari suku harimau. Kemungkinan besar dia adalah suku harimau iblis surgawi." Lin Yan. Bibi Sin mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Berdasarkan apa yang aku tahu, tidak ada seorang pun yang bernama Lin Yan muncul di wilayah perang binatang selama setahun terakhir ini. Suku harimau adalah suku yang sangat besar di dunia binatang iblis. Suku harimau iblis surgawi bukan hanya salah satu dari 3 suku terkuat di suku harimau, tetapi juga salah satu dari 8 suku raja di dunia binatang iblis. Ada banyak ahli dari suku harimau di wilayah perang binatang, termasuk ahli dari suku harimau iblis surgawi. Namun, mereka semua adalah ahli yang terkenal. Ini tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh saudara muda Lindong." Lindong mendesah kecewa. Sepertinya pencarian Little Flame bukanlah tugas yang mudah. "Namun, adik Lindong, tidak perlu khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang para ahli yang baru-baru ini membuat nama untuk diri mereka sendiri di wilayah perang binatang selama 1 tahun ini. Mengingat kemampuan adik Lindong, kemungkinan besar saudaramu juga bukan orang biasa. Oleh karena itu, dia seharusnya dapat membuat nama untuk dirinya sendiri setelah datang ke wilayah perang binatang. Ini akan membuat pengumpulan informasi menjadi jauh lebih mudah." Lindong mengangguk dan menjawab, "Kalau begitu, aku harus merepotkan Bibi Sin. Adik Lindong, silakan tinggal di desa 9 ekor kami selama beberapa hari ke depan. Aku akan mengabarimu begitu kami mendapat kabar." Bibi Sin tertawa. Dia memberi isyarat kepada seorang wanita muda untuk menuntun Lindong beristirahat, setelah melihat Lindong menganggukkan kepalanya. Sin King duduk di samping Bibi Sin setelah Lindong pergi. Dia bertanya, "Ibu, apakah ibu punya informasi mengenai orang yang dicari Tuan Lindong?" Wilayah Beast War sangat luas. Selain itu, suku berekor 9 kami telah mengisolasi diri di satu sudut dan kami hanya dapat melindungi diri kami sendiri. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan yang terbaik." Bibi Sin tersenyum. Tangannya mengusap wajah kecil Sin King dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Gadis kecil, kamu pasti telah menderita di dunia luar sendirian, benar kan?" "Tidak. Semua orang di Flame Divine Hall menjagaku dengan baik." Sin King menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Apakah adik muda ini Lindong juga dari Flame Divine Hall?" Bibi Sin melihat ke arah tempat Lindong pergi dan bertanya.
Tidak. Namun, Tuan Lindong sangat kuat. Tidak hanya kepala suku yang sangat menghormatinya, tetapi juga ada seorang tetua, King Zi, yang mengaguminya. Saya mendengar dari kakak perempuan Xin Lian bahwa tetua King Zi berada di tahap reinkarnasi. Ada ekspresi memuja yang terpancar di mata besar Xin King. Tahap reinkarnasi. Mendengar kata-kata ini, bibi Xin gemetar dan beberapa wanita lain di sekitarnya tersentak, karena keterkejutan yang hebat menutupi wajah mereka. Bahkan ketika suku berekor 9 mereka berada di puncaknya, mereka juga tidak berani meremehkan orang seperti itu. Beberapa hari yang lalu, Aula Dewa Api diserang. Dikabarkan bahwa ada seorang ahli tahap reinkarnasi dan 3 ahli tahap samsara. Wajah kecil Xin King tampak bersemangat saat dia berkata. Dia sama sekali mengabaikan orang-orang yang benar-benar tercengang di sekitarnya. Bagaimanapun, barisan yang menakutkan seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan faksi manapun di wilayah perang binatang. Pada saat itu, Tuan Lindong bergabung dengan kakak perempuan Xin Lian dan anggota Flame Divine Hall lainnya untuk mengalahkan seorang ahli tahap samsara. Selain itu, mereka bahkan berhasil menyegelnya. Ekspresi bibi Xin berubah. Sebelumnya, dia mampu mendeteksi kekuatan Lindong. Kekuatannya tampak mirip dengan miliknya, yaitu tahap awal kematian mendalam. Selain itu, dia juga cukup terkesan dengan fakta bahwa Lindong mampu mengalahkan Cao Ying dari kota ular piton darah dengan kekuatannya saat ini. Namun, keterkejutan itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang baru saja dikatakan Xin King. Sepertinya adik Lindong memang luar biasa, kata bibi Xin. Dia tidak lagi meragukan fakta bahwa Mo Luo dan tetua King Zi sangat menghargai Lindong. Xin King mengangguk terus-menerus. Wajah mungilnya yang cantik memerah dan tampak sangat imut. Xin King, apakah kau jatuh cinta pada adik muda Lindong? Dia tampak cukup baik. Seorang wanita di sampingnya menggoda setelah melihat penampilan Xin King. Bibi Hong, omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku hanya seorang gadis kecil. Bagaimana aku bisa menyamai Tuan Lindong? Bahkan kakak perempuan Xin Lian menyukainya. Wajah kecil Xin King semerah api saat dia berbicara dengan malu. Kalian semua harus berhenti menggodanya. Baiklah, Xin King, pergilah dan istirahatlah. Selain itu, kalian harus menghindari keluar sekarang setelah kalian kembali. Akan merepotkan jika Qin Gang dari 100 Beast Ridge mengetahui hal ini. Bibi Xin tersenyum setelah mendengar suara menggoda mereka sebelum akhirnya berkata. Kemerahan di wajah Xin King berkurang drastis setelah mendengar nama ini. Dia segera mengatupkan giginya dan mengangguk pelan. Bibi Xin hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya ketika melihat ini. Lindong tinggal di desa berekor 9 selama beberapa hari berikutnya. Meskipun terletak di wilayah perang binatang buas yang kacau, tempat ini sangat damai. Suasana seperti itu sangat kontras dengan konflik yang kacau di dunia luar. Meskipun beberapa berita akan sampai kepadanya setiap hari saat ia beristirahat, itu bukanlah informasi yang ia cari. Sepertinya suku berekor 9 memiliki kemampuan pengumpulan informasi yang terbatas. Namun, Lindong tidak mengeluh tentang hal ini. Ini terutama setelah melihat sikap Xin King yang menyedihkan dan ketakutan setiap kali ia melihatnya menggelengkan kepala. Oleh karena itu, hampir mustahil baginya untuk merasa marah. Sebaliknya, ia tersenyum, mengusap kepala gadis kecil itu, dan menghiburnya. Baru kemudian, ekspresinya membaik. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di Beast War Region. Dia bisa menganggap ini sebagai tempat istirahat, sementara dia mencari solusinya. 3 hari berikutnya berlalu dengan tenang sementara Lindong bersikap santai ini. Lindong duduk di atas pohon besar yang menjulang tinggi di dalam desa dan bersandar pada cabang pohon yang kuat dan tebal. Matanya menyipit saat ia membiarkan sinar matahari yang hangat menembus celah dedaunan dan menyinari tubuhnya. Hah! Lindong yang tadinya merasa nyaman tiba-tiba membuka matanya. Ia memasang ekspresi bingung saat melihat desa 9 ekor yang sedang dilanda keributan besar. Saat ini, ia melihat beberapa wanita muda berkumpul di daerah terpencil desa ini. Tuan Lindong, bisakah Anda mengizinkan kami tinggal di sini sebentar? Kami pasti tidak akan mengganggu Anda. Xin King mendarat di dahan pohon di samping Lindong. Ia menyatukan kedua tangannya dengan sikap memohon, tampak sangat lembut dan cantik. Ya, kami pasti tidak akan mengganggumu. Jika kamu tidak senang,
kami akan membiarkan Sin King menghangatkan tempat tidurmu. Beberapa wanita muda di samping tertawa diam-diam. Kata-kata mereka sangat berani. Lindong tersenyum pada mereka dan bertanya. Dia sudah agak mengenal para wanita muda dari suku berekor 9 selama beberapa hari ini. Sin King mendesah pelan setelah mendengar ini. Dia langsung tertawa getir. The 100 Beast Reach ada di sini untuk mengumpulkan upeti mereka.